Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ada sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua hambanya untuk masuk Islam dan selalu berpegang teguh dengannya dan selalu waspada atas segala perkara yang menyelisihinya. Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkannya. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa barang siapa yang mengikutinya berarti dia mendapatkan petunjuk, dan yang berpaling darinya pasti akan tersesat. Dan para ulama rahimahumullah telah menyebutkan bahwa seorang muslim telah murtad dengan banyak sebab yang dapat membatalkan keislamannya, yang membuat dirinya keluar dari Islam. Adapun pembatal Islam yang paling bahaya dan sering terjadi ada 10 perkara seperti yang dijelaskan oleh Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab serta ulama-ulama lain rahimahumullah. Berikut ini 10 pembatal keislaman seorang muslim. Yang pertama, menyekutukan Allah, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Di antara bentuknya adalah dengan cara berdoa kepada orang mati, memohon pertolongan darinya, atau bernazar dan berkorban untuknya. Lalu yang kedua adalah orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara yang dia berdoa kepadanya, meminta syafaat kepadanya, atau bertawakal kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafirannya, atau malah membenarkan agamanya, maka dengan ini dirinya telah kafir. Yang keempat, orang yang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi SAW lebih baik, atau ada hukum yang lebih baik dari hukum Nabi SAW, maka dirinya telah batal Islamnya. Mengenai sebab pembatal ini
termasuk semua orang yang meyakini bolehnya berhukum dengan selain syariat Islam dalam hal muamalah, hukum pidana atau yang lainnya, walaupun dia tidak meyakini bahwa semua itu lebih baik daripada hukum Islam, karena dengan hal itu dia telah menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya di dalam agama Allah. Semua orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dari perkara agama yang sudah dikenal luas, seperti haramnya zina, haramnya riba, dan berhukum dengan selain syariat Allah, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama Islam. Lalu sebab yang kelima adalah orang yang membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Sebagaimana Allah berfirman, yang demikian itu karena mereka membenci apa, yaitu Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 9. Yang keenam, orang yang memperolok-olok sesuatu dari agama Rasulullah SAW atau janji dan juga ancamannya, atas ini pun maka dirinya telah kafir. Hal ini didasarkan atas firman Allah, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 65 hingga ayat 66. Sebab yang ketujuh adalah sihir. Di antaranya adalah sihir untuk memikat seseorang atau menjauhkannya dari pasangannya. Barang siapa melakukannya atau ridho dengan hal itu, karena hal ini maka dia telah kafir. Hal ini didasarkan atas firman dalam Al-Quran, sedang keduanya tidak mengajarkan sihir kepada seorang pun, sebelum mengatakan, sesungguhnya kami adalah fitnah bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Yang kedelapan, menolong orang musyrik dan bersekongkol dengan mereka untuk melawan kaum muslimin, didasarkan atas firman Allah Ta'ala, barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya dia itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Yang kesembilan, orang yang berkeyakinan bahwa ada sebagian orang yang terbebas dari kewajiban mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka karena ini dia kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Yang ke-10, orang yang berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya. Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Semua sebab yang membatalkan keislaman seseorang ini sama saja ketika dilakukan dalam keadaan bercanda, serius, ataupun takut, kecuali jika dirinya melakukannya karena terpaksa. Semua ini adalah yang paling berbahaya dan sering terjadi, sehingga seorang muslim harus mewaspadainya dan takut dirinya terjatuh padanya. Kita berlindung kepada Allah
dari perkara yang mengundang murka dan azabnya yang pedih. Semoga Allah memberi kita semua taufik kepada apa yang Allah ridhoi dan memberi petunjuk bagi kita dan semua umat Islam untuk selalu berjalan di jalan Allah yang lurus. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.